Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi sama Bapak Marco di kelas sejarah kita. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai perjuangan bersenjata setelah kemerdekaan. Berarti ini setelah proklamasi. Ternyata perjuangan kita tidak berhenti hanya sampai kita mengumandangkan proklamasi. Ternyata setelah proklamasi juga kita melakukan beberapa perjuangan dalam mempertahankan proklamasi tersebut. Nah, ini dia perjuangan bersenjata setelah proklamasi. Jadi nanti timelinenya atau garis waktunya begini. Nanti kau pelajari setelah kita pelajari yang namanya kolonialisme Belanda lah kita buat ya. Kolonialisme Belanda. Nah, di sini nanti ada Inggris juga yang si Raffles itu ingat lagi pelajaranmu di kelas 11 semester 1 kemarin. Nah, ini sampai kapan? Ini sampai dengan 1942 ditandatanganilah Perjanjian apa kemarin waktu Jepang? Yaitu Perjanjian Kalijati. Nah, di sini Perjanjian Kalijati berarti di sini pendudukan Jepang. Di sini nanti pendudukan Jepang ya. Sampai tahun berapa? Ini tahun 1942 sampai dengan 1945 baru disinilah nanti ke kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indo ya. Di sini nanti proklamasi tanggal berapa ini? Seperti yang kita tahu tanggal 17 Agustus 45 nanti di sini kan. Disinilah kemarin kita udah Bapak jelaskan. Di sini tuh di tanggal-tanggal segini sebelum tanggal di sini ada penyerangan bom Hiroshima Nagasaki 69 Agustus 45. Kemudian apalagi Pak? Di sini nanti ada yang namanya peristiwa Renggels Dengklok. Tanggal berapa itu? Tanggal 16. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, kita tarik dulu di sini waktunya. Nah, di sini nanti selain bom Hiroshima Nagasaki nanti pada tanggal 14 Agustus nanti di sini 45. Di sini yang namanya Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang menyerah, ya kan? Menyerah tanpa syarat. Tanpa syarat kepada siapa? Kepada sekutu. Nah, gini nanti dia sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Gini dia ya. Nah, Pak, yang menjadi pertanyaan sekutu ini siapa-siapa aja Pak? Di sini nanti banyak ya. Di sini nanti banyak, di situ nanti ada Belanda. Kemudian apalagi Pak? Di sini ada Inggris. Kemudian apalagi Pak? Amerika Serikat dan lain-lain ya. Nah, kalau kau mau ketahui lagi mengenai sekutu ini bisa kau pelajari di ini sejarah dunia kita, Perang Dunia yang kedua nanti ya. Nah, Jepang nanti pada akhirnya dia menyerah pada tanggal 14 Agustus. Bisa ya? Nah, kemudian 14 Agustus di sini terjadi vacuum of power. Apa itu vacuum of power, Pak? Kekosongan kekuasaan. Sehingga momentum itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia 17 Agustus. Bapak nggak mau menjelaskan lebih lagi di sini, bisa kalian baca dan ingat lagi apa yang Bapak jelaskan di kelas kalian. Nah, itu dia ya, kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita tarik lagi garisnya. Yang mau kita bahas ini dia di sini. Nah, di sini perjuangan bersenjata setelah kemerdekaan. Pak, kok bisa kita berjuang atau melakukan perjuangan bersenjata ini kan kayak gitu. Nah, kita kan merdeka di sini tanggal 17 Agustus 45. Sebelum kita merdeka itu dijajah oleh si Jepang. Nah, di sini kan Jepang menjajah Indonesia. Sebelum itu kan ada Belanda. Nah, waktu ada Belanda ini Jepang mengambil dari Belanda. Belanda menyerahkan kepada Jepang. Nah, Jepang
pada tanggal segini menyerah sama sekutu yang dimana Belanda juga. Belanda juga di sini. Sudah? Karena ada Belanda di sini, maka si Jepang ini harus menyerahkan si Indonesia kepada si Belanda. Jepang harus menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Ternyata orang Indonesia memanfaatkan waktunya untuk merdeka. Tiba-tiba berarti si Belanda lah yang mau datang ke Indonesia, ya kan? Belanda mau datang ke Indonesia karena Jepang sudah menyerah. Karena Jepang sudah memberikan jajahannya kepada Belanda. Maka si Belanda mau datang ke Indonesia menegakkan kembali kekuasaannya. Ternyata Indonesia udah merdeka. Pak, pertanyaannya kapan rupanya Belanda datang? Kan kayak gitu. Nanti Belanda datang itu pada tanggal ini. Pada tanggal 29 September 1945. Ini nanti dia datang. Kemana? Ke Indonesia. Tanggal 29 September 45 dia datang, padahal 17 Agustus kita udah merdeka. Berapa bulan lagi nih? 1 bulan lagi ya, kurang lebih 1 bulan lagi dia datang, kita sudah merdeka. Iya kan? Nah, 1 bulan lagi dia datang, kita sudah merdeka. Maka Belanda mau datang Belanda ini untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Ternyata Indonesia sudah merdeka. Maka Belanda mengajukan peperangan nanti, mengambil secara paksa. Gak mau nanti Indonesia, sehingga terjadilah perjuangan bersenjata. Nah, jadi itulah beberapa latar belakangnya. Bisa? Nah, Bapak akan jelaskan lebih lanjut lagi apabila kau tidak mengerti atau Pak kurang mengerti. Coba jelaskan lagi loh Pak. Nah, gini dia nanti. Kita mulai dari tanggal ini ya. Kita mulai dari tanggal 14 Agustus. Yang tadi Bapak bilang 14 Agustus 45 jelas ya. Ini 14 ya, 14 Agustus 45. Nanti di sini Jepang menyerah tanpa syarat melawan kepada sekutu. Nah, gini dia ya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kenapa Pak bisa menyerah? Ingat lagi, kemarin udah Bapak terangkan 6 sama 9 Agustus. Apa yang terjadi di sini? Hiroshima dan Nagasaki. Nanti ini dibom oleh Amerika. Bisa ya? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya langsung sampaikan di kolom komentar Classroom kita biar kita bahas sama-sama. Biar mengerti kau. Nah, awalnya di tanggal 14 Agustus. Awalnya 14 Agustus si Jepang menyerah tanpa syarat, kemudian 17 Agustus nanti kita merdeka. Nah, datanglah. Nanti subjudulnya A. Kedatangan sekutu dan Nica. Nica ini apa Pak? Kita buatlah si Nica ini merupakan organisasi Belanda. Ya kan? Pak, tadi sekutu ini banyak Bapak bikin, tapi jadi spesifik sekutu ini siapa Pak? Kan banyak, kan nggak mungkin semua negara datang ke Indonesia. Iya, nggak mungkin. Kita buat di sini Inggris. Sekutunya Inggris, bisa? Nah, berarti Inggris dan Nica yang datang, Inggris dan Belanda yang datang ke Indonesia untuk mengambil Indonesia dari tangan si Jepang. Bisa ya? Sampai di sini Bapak harap paham. Kalau ada pertanyaan sekali lagi, tanyakan di kolom komentar. Bisa? Nah, kita masuk di tanggal 29 September di tahun 45. Ini nanti terjadi tanggal segini, 29 September tahun 45, nanti AFNI. Nah,
Afne ini siapa lagi Pak? Nah ini tuh, ini Afne ini nanti. Afne. Jadi Bapak bisa bilang ya, Afne dan Nica datang ke Indonesia. Organisasi Inggris, organisasi si Belanda. Nah, Afne ini apa Pak tadi kepanjangannya Pak? Ini nanti Allied Forces Netherlands is Indies. Dah, ini dia. Allied Forces Netherlands as Indies. Nah, ini nanti di bawah pimpinan Jenderal apa? Sir Philip Christison. Nah, gini dia ya. Nah, nanti pada tanggal segini dia sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta. Akhirnya sampai di Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta ada tugasnya. Jadi dia datang ke Indonesia bukan mau main-main ya, bukan mau traveling ya. Dia datang ke Indonesia ada tugasnya. Jadi apa tujuannya datang ke Indonesia, Pak? Jelas bukan mau traveling, apalagi mau main-main ya kan? Nonton konser kan nggak mungkin. Nah, tujuannya datang ke Indonesia yang pertama. Dia mau menerima penyerahan kekuasaan diterima dari Jepang. Ingat, di sini tadi 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, ya, kepada sekutu. Sekutu itu ini. Berarti 14 Agustus dia tidak berkuasa lagi atas Indonesia. Ketika dia tidak berkuasa lagi Indonesia, sekutu bilang kayak gini sama si Jepang. Jepang, tugasmu di Indonesia sejak tanggal 14 Agustus, jaga Indonesia biar nggak merdeka. Kau udah tunduk sama kami. Jaga Indonesia biar nggak merdeka. Kami mau datang ke sana. Mau ngambil kekuasaan itu dan menegakkan kekuasaan Belanda lagi di Indonesia. Paham kau? Nah, kira-kira kayak gitulah dibilang si Afne ini. Maka tanggal 29 September ini dia mau minta, mana yang kami tugaskan itu mana? Nah, kami mau minta sekarang penyerahan kekuasaan diterima dari Jepang. Berarti tugas Afne ini menerima ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengungsikan tawanan perang sekutu. Ingat, ketika di sini pendudukan Jepang ini, di sini kan pendudukan Jepang kan menang. Awalnya menang melawan si Belanda pada tahun 42. Nanti dia menyerah pada tahun 45, ya kan? 42 dia menang. Jadi pada tahun segini masih ada tentara-tentara Belanda yang ada di Indonesia. Nah, biasanya tentara-tentara Belanda itu ditawan dan dipenjarakan. Nah, tugas si Afne tanggal segini, nah, kami mau membebaskan yang kau tawan itu pada saat kau awal-awalnya menang. Kayak gitulah kira-kira ya. Kemudian tugasnya yang ketiga, melucuti. Apa itu melucuti, Pak? Ini mengumpulkan. Mengumpulkan. Apa yang dilucuti, Pak? Senjata dan mengumpulkan apa, Pak? Tentara Jepang untuk dipulangkan. Dipulangkan kemana, Pak? Pulangkan ke negaranya, yaitu Jepang, ya kan?
Ya kan, negara Jepang ya kan. Nah, itu dia. Kemudian tugasnya yang terakhir adalah nanti menjaga keamanan ya. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan dan ketertiban di Indo. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Inilah beberapa tugas si sekutu nanti datang ke Indonesia. Ini tugasnya, beberapa tugasnya. Hanya 4 aja tugasnya, kau hafal itu. Kalau nanti ditanyakan dalam ujianmu harus kau udah tahu. Ya kan? Gak mungkin gak tahu lagi karena udah Pak Marco jelaskan ya kan. Nah itu dia. Itu dia beberapa tujuan daripada sisi AFNE ini datang ke Indonesia. Ya kan? Kita kan tadi belajar AFNE. AFNE ini apa Pak? Sekutu tadi tuh. Ini dia. Inggris. Oke? Sekarang kita mau bahas Nica itu apa sih Pak? Nica. Ah, ini tadi Bapak bilang siapa? Belanda ya kan? Ini tadi Belanda. Nah, apa kepanjangannya Pak? Kalau AFNE tadi kan Allied Forces Netherlands East Indies. Kalau Nica ini apa Pak? Nica ini nanti kepanjangannya Netherlands Indi Civil Administration. Ini dia Netherlands Indi Civil Administration. Nanti ini dibentuk pada tanggal 3 April nanti nih. April 44. Nah, tujuannya apa dibentuk Pak? Kalau si AFNE kan jelas ya tujuannya tadi dibentuk. Nah, dia tujuannya ini dibentuk untuk menegakkan kembali katanya. Nah, menegakkan kembali apa Pak? Menegakkan kembali yang namanya pemerintahan sivil. Hindia Belanda dan pemerintahan sivil hukum kolonial Belanda setelah pendudukan Jepang. Di Indonesia ya, ini dia. Jadi tujuannya untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia itu ya. Nah itu dia tujuan dari si AFNE, si Nica. Nah kemudian nanti kita masuk sebalik ya. Kalau ada yang mau ditanya sekali lagi, tanyakan di kolom komentar sama Bapak biar Bapak jelaskan lagi. Oke. Kemudian nanti kita masuk pada tanggal 1. Pada tanggal 1 Oktober 45. Nanti kan di sini pura-pura nanti kan sebenarnya kan si AFNE ini kan membonceng si Nica untuk menegakkan kembali kekuasaan. Berarti mereka ini sekutu ya kan? Nah, si AFNE ini nanti pura-pura. Pura-pura apa Pak? Nanti AFNE pura-pura mengakui Indonesia secara de facto. Tanggal berapa? 1 Oktober. Pura-pura diakui Indonesia secara de facto. Tujuannya apa Pak? Tujuannya nanti ini untuk menarik simpati. Simpati siapa Pak? Rakyat Indonesia. Nah ini dia ya, Indonesia. Nanti nggak bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh. Tadi Bapak bilang pura-pura kan?
Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Buktinya apa, Pak? Kan harus ngomong, harus ada bukti kan, Pak? Buktinya apa, Pak? Banyaknya pertempuran. Banyaknya pertempuran. Pertempuran yang terjadi. Yang terjadi, ya kan? Di Indonesia. Nah, ini dia yang mau kita bahas. Ini dia yang mau kita bahas. Jadi kalau ditanya tujuan kedatangan Sekutu dan Nietzsche di Indonesia apa? Untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Banyaknya pertempuran yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini yang mau kita bahas. Ini yang kita bahas. Ya kan? Ini yang mau kita bahas. Paham? Crap. Oke. Yang pertama mau kita bahas, judul yang pertama tadi A, sekarang kita masuk B. Apa itu, Pak? Nah, ini dia. Pertempuran Surabaya. Kapan ini, Pak? Pertanyaannya kan, kapan ini, Pak? Ini nanti 10 November 45, ya kan? 10 November 45. Kalau dibilang Indonesia 10 November 45, yo, apa yang kalian pikirkan? Pura-pura berpikir yuk, pura-pura berpikir. 10 November apa ya kayak gitu ya kan. Apa ya. Pura-pura berpikir lah. Bapak ludahi lah yang sudah pura berpikir ini, Bapak sudahi maksudnya. Nah, 10 November 45 ini nanti kalau di Indonesia sendiri ini hari pahlawan. Iya kan? Hari pahlawan bukan sih? Ya enggak sih? Iya kan? Ya enggak sih? Indonesia 10 November itu hari pahlawan. Jawabannya iya ya. Nah, pertanyaan Bapak. Ya kan? Jawab di kolom komentar. Buat kelasmu, contoh kelas 11 IPA 1. Terus namamu, sebutkan alasan kenapa ini hari pahlawan. 10 November hari pahlawan, sebutkan alasanmu. 10 orang tercepat akan Bapak kasih nilai lebih. Langsung dijawab. Nanti keburu temanmu menjawabnya. Oke ya? Itu pertanyaan pertama. Kenapa disebut hari pahlawan tanggal 10 November, ya kan? Kenapa enggak hari ulang tahun Bapak aja jadi hari pahlawan, ya kan? Cocok kalian rasa? Bungkuskan. Oke? Nah, ini dia. 18 September. Kita mau dulu 18 September 45. Kita mau tahu dulu, kenapa sih terjadi pertempuran Surabaya ini pada tanggal 10 November 45? Apa sih yang pertama terjadi? Kenapa sebesar ini? Sehingga 10 November itu terjadi gitu loh. 10 November itu jadi pertempuran Surabaya yang luar biasa katanya. Kita mau masuk dulu 18 September 45. Nah, di sini nanti katanya terdapat tokoh Belanda, terdapat pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Hotel Yamato letaknya Surabaya. Hotel Yamato. Terdapat pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Nanti kan itu warna bendera Belanda ini kan merah. Siap merah apa Pak? Ada putih. Siap putih apa Pak? Ada biru. Nah, ini yang terkibar.
di Hotel Yamato 18 September. Yang nggak kau dengarnya Belanda 17 Agustus 45 kami udah merdeka, itulah yang dipikirkan oleh arek-arek Surabaya, ya kan? Apa arek-arek Surabaya? Macam abang-abang tukang Medan, abang-abang kota Medan, itulah arek-arek Surabaya. Udah, pemuda-pemudi Surabaya, abang-abang kota Medan, ya kan? Nah, jadi 18 September, 17 Agustus kemarin kita udah merdeka. Pantaskah bendera Belanda ini terkibar di sini? Kan kayak gitu pertanyaan. Nah, emosi nih. Manusia ini emosi. Siapa itu, Pak? Sudirman. Sudirman nanti dan Kusno Wibowo nanti ini emosi. Emosi nanti dia. Sehingga karena dia nanti emosi, dia masuk ke dalam hotel, check in, tidur, ya kan? Enggak ya? Masuk ke dalam hotel, terus nanti dia naik ke tiang, naik ke atap hotel, dan merobek, menurunkan dan merobek warna biru dari bendera tersebut. Lalu mengibarkan apa? Mengibarkan bendera merah putih, ya kan? Merah dan putih. Jadilah Indonesia. Nah, ini yang dirobek nanti. Bisa? Ini yang dikibarkan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya langsung tanyakan sama Bapak di kolom komentar classroom kita, oke? Nah, itu dia. Kemudian itu pada tanggal 18 September ya. Kemudian tanggal 5 Oktober tahun 45, ya kan? 25 Oktober tahun 45. Apa yang terjadi, Pak? Nanti di sini pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan siapa? AWS Malabi. Ini nanti dari Inggris ya. Nah, ini dia. Si AWS Malabi. Jangan lupa nama Wak itu ya. Wak AWS Malabi. Kemudian nanti datanglah sekutu pada tanggal 25 Oktober katanya. 2 hari kemudian yaitu 27 Oktober tahun 1945. Katanya di sini terdapat apa, Pak? Pesawat terbang Inggris. Kenapa, Pak? Nanti dia menyebarkan pamflet, menyebarkan pamflet tahu ya? Pamflet itu kayak apa sih? Kayak spanduk yang bertulisan gitu loh, gitu ya, kira-kira kayak gitulah. Yang menyatakan atau memerintahkan katanya rakyat Surabaya harus menyerahkan apa? Senjata yang dicuri dari Jepang, ya kan? Menyerahkan senjata yang dicuri dari Jepang.
Apa hubungannya sama Inggris, Pak, dengan senjata-senjata Jepang ini? Kan kayak gitu. Ingat lagi tugas si Afne tadi, salah satunya adalah melucuti atau mengumpulkan senjata dan mengumpulkan tentara Jepang ini. Dia mau menjalankan ini, tugasnya ini. Jadi dibilang sama arek-arek Surabaya maupun siapapun itu yang ada di Surabaya, kalian rakyat Surabaya, di dalam tulisan pamflet yang tadi tuh, kalian harus menyerahkan senjata-senjata yang telah kalian curi dari tangan Jepang. Kami kasih waktu 3 hari. Maaf, gak dikasih waktu 3 hari, tapi disuruh menyerahkan. Nah, nanti ini ditolak sama siapa? Rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya. Nah, ini nanti akibatnya apa, Pak? Akibatnya terjadilah di sini aksi tembak menembak. Menembak selama apa? Selama 3 hari. Lama ya. Selama 3 hari terjadi tuh aksi tembak menembak antara ini siapa namanya? Inggris ini. Tentara Inggris dengan arek-arek Surabaya. Nah, terjadilah ini. Bapak singkirkan dulu catatan itu gara-gara udah penuh ya kan. Nah, terjadilah ini 30 Oktober. 30 Oktober apa yang terjadi, Pak? 45. Nanti sini terjadilah tewasnya 3 hari ya, pas ya. Tadi 27 Oktober, sekarang 30 Oktober. Nah, di sini nanti tewas. Siapa yang tewas, Pak? Tewasnya ini AWS Malabi. Tewasnya AWS Malabi akibat dari aksi tembak menembak. Antara siapa tadi? Antara Inggris dan para pemuda. Nah, sehingga tanggal 9 November 45 nanti di sini Inggris mengeluarkan ultimatum. Ya kan? Ultimatum ini bukan bedak ya. Ultima itu bedak, ya kan? Kalau ultimatum ini pengumuman resmi pemerintah. Ini pengumuman resmi pemerintah, ya kan? Apa pengumumannya, Pak? Isinya nanti katanya kayak gini. Setiap rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dan menyerahkan diri atau penyerahan diri batas akhir katanya 10 November. Akhirnya jumpa tanggal itu ya kan. Batas akhir 10 November 45 pukul 6 pagi. 6 waktu Indonesia Barat. Nah, itu. Nah, nanti di sini rakyat menolak. Dan terjadilah pertempuran. Pertempuran. Yang dipimpin siapa? Indonesia.
dipimpin oleh Gubernur Suryo. Terus siapa? Bung Tomo dan Kolonel Sungkono. Ini nanti terjadi 3 hari lamanya dan memicu banyak korban jiwa. Oke, itu aja dulu. Nah, itulah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 45. Sekali lagi Bapak ingatkan, kalau ada pertanyaanmu yang muncul dalam pikiranmu, tanyakan langsung di kolom komentar classroom kita biar paham kau semua. Mungkin itu aja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Pelan-pelan aja kita belajarnya biar paham kau. Jadi pelajaran kita saat ini kedatangan Sekutu dan Nica dan pertempuran Surabaya. Nanti ada pertempuran-pertempuran lainnya seperti Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, terus Manado, Bali, Margarana. Jadi sampai di sini dulu pelajaran sejarah kita. Jaga kesehatanmu. Jangan keluar rumah dulu, tetap di dalam rumah aja dulu. Baca-baca bukumu lagi, baca-baca buku paketmu mengenai revolusi menegakkan panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pelajaran kita pada saat ini dalam bab yang Bapak sebutkan tadi, di bab 3. Sampai di sini dulu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.